Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Irfanda Putra dari Universitas Negeri Malang. Tepatnya Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, offering A. Di sini saya akan membahas tugas akhir saya yang berbentuk buku dengan judul Softball. Dalam tugas akhir saya yang berjudul Softball ini, saya membagi menjadi 9 bab. Yang pertama adalah pengertian, sejarah, sarana dan prasarana, teknik, taktik dan strategi, latihan fisik, latihan mental, peraturan, dan perwasitan. Yang pertama adalah pengertian. Softball adalah olahraga bola beregu yang terdiri atas dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George W. Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu bisbol atau baseball atau hardball. Selanjutnya adalah sejarah softball. Permainan sekarang softball adalah keturunan langsung dari baseball, yang merupakan versi dari permainan Inggris disebut kasti, yang tercipta pada tahun 1887. Seorang reporter untuk Chicago Board of Trade George W. Hancock dan beberapa teman grupnya mengikatkan sarung tinju yang rusak menjadi bola dan mulai lemparkan sembarangan satu sama lain serta menggunakan gagang sapu untuk bat. Dari sinilah olahraga softball pertama kali lahir. Pada hari-hari awal dan melalui tahun 1920-an, softball memiliki banyak interpretasi aturan seperti halnya nama yang berbeda. Tetapi pada tahun 1933, langkah besar dilakukan menuju pembentukan sebuah game resmi softball secara nasional. Muncul pertama kali di Amerika Serikat, kemudian Kanada, dan negara-negara barat lainnya, lalu berkembang di Asia. Di Indonesia, sebelum perang kemerdekaan, sebelumnya softball sudah ada yang melakukannya, namun sifatnya masih sangat terbatas. Federasi Softball Internasional atau biasa disebut International Softball Federation, badan inilah yang akhirnya membuat peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia saat ini. Dalam upaya lebih memperkenalkan olahraga softball di kalangan masyarakat, PB Perbasasi membentuk Liga Softball Indonesia. Liga Softball Indonesia diselenggarakan pertama kali pada tahun 2004. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana softball. Pada olahraga softball terdiri dari 9 sarana dan prasarana. Yang pertama adalah lapangan, bola, sarung tangan, tongkat pemukul atau bat, helm, pakaian pelindung atau body protector, seragam, sepatu, dan play dan base. Lapangan softball ini berbentuk bujur sangkar dengan luas yang sangat luas, artinya cukup luas untuk membutuhkan atau membuat sebuah lapangan softball. Sedangkan bola ini biasanya berbentuk hijau dengan diameter 28,7 sampai 30 mm. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan pada olahraga softball dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sarung tangan pada pemain yang menjaga dan sarung tangan untuk catcher. Yang keempat adalah tongkat pemukul atau bat. Terdapat tongkat atau pemukul bat yang sesuai standar dari Liga Softball Indonesia atau PB Perbasasi. Kemudian helm. Helm sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah helm untuk pemain penjaga dan helm untuk catcher. Kemudian yang keenam, pakaian pelindung atau body protector. Nah, pakaian pelindung body protector ini sangat berfungsi untuk pemain catcher. Tujuannya adalah melindungi Tujuannya adalah untuk melindungi pemain catcher dari lemparan bola atau pukulan dari pemain pemukul. Yang ketujuh adalah seragam. Seragam ini bertujuan atau berfungsi sebagai pembeda dalam olahraga softball. Yang kedelapan adalah sepatu. Sepatu softball ini berbeda dengan sepatu pada olahraga lainnya. Sepatu olahraga softball mempunyai
pull dari karet yang berfungsi untuk memudahkan pemain untuk berlari. Yang kesembilan adalah play dan base. Play dan base sendiri adalah sebuah tempat untuk em, sebuah tempat atau poin-poin tertentu pada olahraga softball. Selanjutnya adalah teknik. Ada beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang pemain softball untuk dapat mengikuti permainan softball dengan baik. Teknik yang harus dikuasai meliputi teknik melempar bola atau throwing, menangkap bola atau catching, memukul bola atau batting, lari dari base ke base dan meluncur atau base running and sliding. Yang pertama adalah melempar atau throwing. Melempar bola adalah unsur kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin bermain softball. Ada 3 jenis lemparan bola yang dilakukan, antara lain lemparan atas, overhand throw, yang kedua adalah lemparan samping, slide hand throw, dan yang ketiga adalah lemparan bawah atau underhand throw. Gerakan melempar dibagi dalam 4 fase, yaitu posisi siap berdiri, gerakan awal, gerakan melempar, dan gerakan lanjutan. Selanjutnya adalah menangkap bola atau catching. Menangkap bola adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemain untuk dapat menguasai bola dengan tangan yang memakai glove dari hasil pukulan atau lemparan teman. Menangkap bola yang bisa dilakukan oleh pemain dalam permainan yaitu bola lambung atau fly ball dan bola gulir atau ground ball. Ada juga posisi menangkap bola yang harus dilakukan dengan sikap awal jongkok dan atau setengah jongkok yaitu posisi catcher. Yang ketiga adalah memukul atau batting. Untuk mendapatkan nilai dalam permainan softball, para pemain harus punya kemampuan untuk memukul bola. Memukul merupakan salah satu teknik dalam softball yang dilakukan oleh regu penyerang dengan melakukan pukulan terhadap bola yang dilakukan oleh pitcher. Ada 2 macam pemukul dalam softball, yaitu memukul bola dengan ayunan atau swing dan memukul bola tanpa ayunan atau menahan bola pitcher, atau biasa disebut bunt. Yang keempat adalah pelari, base running, dan meluncur atau sliding. Lari adalah faktor yang sangat penting dalam permainan softball. Para pemain harus memiliki kemampuan, kecakapan, kelincahan, dan kecepatan lari untuk mencapai base dengan selamat. Seorang pelari juga harus bisa membaca situasi lapangan untuk melakukan stealing, yaitu suatu tindakan dari base runner yang berusaha maju ke base yang di depannya pada waktu pitch dilakukan pitcher atau mengambil keputusan untuk sliding. Selanjutnya adalah taktik dan strategi. Dalam permainan softball, khususnya regu bertahan, pemain-pemainnya dibagi menjadi 2 kelompok besar sesuai dengan daerahnya masing-masing, yakni infielder di daerah infield, daerah bujur sangkar yang dibatasi oleh garis-garis penghubung antara home base ke first base, second base, third base, dan kembali lagi ke home base. Dan outfielder di daerah outfield, daerah yang dibatasi oleh garis-garis perpanjang dari home base ke first base dan dari home base ke third base dan pagar belakang. Yang pertama adalah infielder. Setiap pemain di daerah infield tidak hanya berfungsi sebagai pemain yang hanya mempertahankan daerahnya sendiri saja, akan tetapi dia juga harus mempertahankan daerah lain di lapangan infield. Pemain infield yang sedang tidak menerima bola lemparan harus segera menempatkan diri di tempat yang aman untuk menahan bola muntah atau bola liar agar bola tidak jatuh dan berhenti di daerah luar lapangan. Yang kedua adalah outfielder. Semua pemain di daerah outfield harus mampu bergerak atau berlari cepat untuk mengejar dan menangkap bola pukul. Untuk itu, mereka harus memiliki daya antisipasi dan penetrasi yang tinggi, sehingga dapat memperkirakan dengan tepat kemana dan di mana arah jatuhnya bola tersebut. Dari pemain outfield, biasanya yang menjadi pemimpinnya atau koordinatornya pertahanannya adalah center fielder, sebab pemain inilah yang harus mengatur pertahanan di daerah ini. Pemain-pemain outfield harus memiliki mental baca mengingat daerahnya yang luas dan frekuensinya datangnya bola agak rendah jika dibandingkan dengan di daerah infield. Selanjutnya adalah latihan fisik. Latihan fisik merupakan
Pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja keras yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari meningkatkan jumlah beban latihan atau pekerjaannya, dan salah satu yang paling penting dari latihan harus dilakukan secara berulang-ulang dan meningkatkan beban atau tahanan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot yang diperlukan untuk pekerjaannya. Kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha meningkatkan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan. Ada banyak jenis latihan pliometrik, yaitu antara lain meloncat atau bound, melompat atau leap, menjangkit atau hop, atau memantul ricochet untuk memperkuat kaki dan pinggul berputar, atau melintir untuk melatih otot perut. Jenis-jenis latihan ini sangat berfungsi bagi olahraga softball. Selanjutnya adalah latihan mental. Latihan mental ini terdapat psikologi olahraga adalah kajian ilmiah tentang reaksi-reaksi berbentuk perilaku, emosi, dan kognisi dalam situasi olahraga yang meliputi reaksi dari partisipan dan reaksi dari penonton. Aspek-aspek kecakapan mental psikologis atau psychological skill yang bisa dilatih mencakup banyak hal-hal meliputi aspek-aspek pengelolaan emosi, pengembangan diri, peningkatan daya konsentrasi, penetapan sasaran, persiapan menghadapi pertandingan, dan sebagainya. Untuk bisa menambah mental atlet bisa dilakukan dengan cara motivasi, meningkatkan percaya diri. Kemudian yang terakhir adalah pemusatan perhatian. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi sebagai sebuah proses peningkatan kondisi emosional dalam diri organisme yang membantu untuk mengarahkan dan mempertahankan perilaku. Motivasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun cara memberi motivasi pada atlet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tekankan pada penguasaan teknik secara individual atau individu mastery. Yang kedua adalah jangan terlalu membandingkan antar teman latihan. Yang ketiga adalah memberikan banyak pilihan saat latihan. Kemudian yang terakhir adalah jangan merusak fokus intrinsik dengan pemberian reward yang tidak tepat. Yang kedua adalah percaya diri. Atlet yang merasa tidak percaya diri atau sering disebut impident merupakan akibat dari ketidakyakinannya pada kemampuan yang dia miliki. Kasus yang tidak kalah merugikannya adalah ketika seorang atlet mempunyai percaya diri yang melampaui batas atau overconfidence. Dengan kata lain, atlet tersebut mempunyai keyakinan yang terlalu berlebih mengenai kemampuan aslinya. Teknik meningkatkan percaya diri adalah sebagai berikut. 1. Relaksasi. 2. Persiapan dan program yang kompetitif. 3. Latihan mental. 4. Modeling. Dan yang kelima adalah konsentrasi. Yang terakhir atau ketiga adalah pemusatan perhatian atau attentional focus. Pemusatan perhatian atau attentional focus dalam olahraga memegang peran yang sangat dominan dalam eksekusi gerakan-gerakan dalam olahraga. Seorang atlet mutlak harus memusatkan perhatian pada saat dia melakukan pertandingan. Pemusatan perhatian merupakan elemen kognitif dari seseorang. Berikut ini beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk mengasah kemampuan konsentrasi. Yang pertama adalah membuat target penampilan yang spesifik. Yang kedua adalah menggunakan rutinitas pra-penampilan. Yang ketiga adalah kata-kata pemicu. Dan yang terakhir adalah latihan mental. Selanjutnya adalah peraturan dalam softball. Softball adalah salah satu olahraga yang dimainkan di area yang cukup luas, berbentuk seperti berlian, dengan perlengkapan mulai dari bola, pemukul, sarung tangan, helm, pakaian, hingga sepatu. Peraturan permainan softball meliputi jumlah dalam satu rute terdiri atas 9 orang, yang terdiri dari pitcher, batter, catcher, dan runner. Pertandingan dipimpin oleh wasit. Di setiap base ditempatkan seorang pembantu wasit atau umpire yang disebut dengan base umpire. Amannya permainan ditentukan oleh ini, yaitu sebanyak 7 inning. Hal penting dalam softball. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam permainan softball, yaitu yang pertama adalah terjadi masalah di lapangan. Jika ada pemain yang melakukan gerakan yang salah pada saat melambungkan bola atau ada pemain yang mengganggu,
Yang kedua, apabila terjadi angka seri sampai inning 7, maka pertandingan dilanjut.